Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang menyusun instrumen tes dan menganalisis hasil instrumen tes yang beranggotakan saya sendiri, Siska Nadila Oktaviana dengan NIM 191400049 dan teman saya Izal Zulkaisi dengan NIM 191400106. Pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian. Instrumen digunakan sebagai alat pengumpul data sehingga harus disusun dengan sebaik mungkin sehingga dapat menghasilkan data yang sesuai dengan kebutuhan proses analisis. Yaitu langkah-langkah dalam menyusun instrumen penelitian. Langkah yang pertama yaitu menganalisis variabel penelitian, yaitu mengkaji variabel-variabel yang menjadi subpenelitian dengan tegas dan juga jelas. Yang kedua, menyusun definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah spesifikasi kegiatan penelitian dalam mengukur suatu variabel. Yang ketiga yaitu menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel atau subvariabel atau indikator-indikatornya. Yang keempat, menyusun kisi-kisi atau layout. Nah, kisi-kisi ini yang dimaksud ini adalah materi tentang seputar pertanyaan yang digunakan dalam proses penelitian. Kemudian, menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan topik apa yang akan diteliti. Keenam, yaitu instrumen yang sudah dibuat itu harus diuji coba terlebih dahulu agar apabila ada kesalahan itu bisa direvisi kembali. Selanjutnya, instrumen penelitian harus memenuhi syarat valid dan juga reliable. Instrumen penelitian dikatakan valid apabila instrumen penelitian tersebut dapat mengukur apa yang sedang diukur atau apa yang sedang diteliti. Sedangkan instrumen penelitian dikatakan reliable apabila instrumen tersebut menghasilkan data yang tetap atau konsisten meskipun digunakan berkali-kali. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Menurut Asep Hermawan, definisi operasional variabel ini adalah penjelasan tentang bagaimana kita dapat mengukur variabel. Pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan angka-angka. Jadi, definisi operasional variabel adalah karakteristik tentang hal yang akan diobservasi sehingga dapat menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh peneliti dan menguji hipotesis atau menjawab rumusan masalah. Tujuan definisi operasional adalah yang pertama, menetapkan aturan atau prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur variabel. Yang kedua, membuat pengumpulan data menjadi lebih fokus dan efisien. Yang ketiga, memandu jenis data dan informasi apa yang dicari oleh peneliti. Di sini saya sebagai pemateri kedua, sini saya akan menjelaskan tentang instrumen tes yang melalui dari pengertian terlebih dahulu. Pengertian instrumen tes ya. Tes merupakan suatu alat atau prosedur yang dipakai dalam rangka kegiatan pengukuran dan penilaian. Menurut Jamli, tes merupakan salah satu cara untuk menafsirkan besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Tes juga dapat diartikan sebagai jumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Jadi tes itu untuk mengukur seberapa mampukah seseorang tersebut terhadap materi yang telah disampaikan oleh pengajar atau guru. Di siswa atau peserta didik itu disuruh untuk memahami materi yang telah diajarkan, lalu diuji cobakan seberapa mampu dia terhadap tes yang akan diberikan oleh guru atau pengajar. Nah, macam berikutnya ada macam-macam untuk tes. Yang pertama adalah tes objektif ya. Ini merupakan bentuk tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih peserta didik. Kemungkinan jawaban atau respon sudah disediakan oleh penyusun, itu berupa bukti soal,
peserta didik hanya memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. Ya. Jadi tes objektif ini semacam tes pemilih. Ya, misalnya ada sebuah pertanyaan, jadi tesnya itu berupa seperti antara benar atau salah. Kalau pertanyaannya ini misalnya mengandung hal yang benar, maka jawab benar. Tapi kalau pertanyaannya ini mengandung hal yang salah, maka cawang yang salah. Seperti itu kalau tes objektif. Kemudian ada lagi tes pilihan ganda. Ya, tes ini merupakan tes yang budi-budi soalnya terdiri atas dua komponen utama, yaitu menghadapkan siswa kepada sebuah perayaan yang tak lengkap atau satu pertanyaan langsung, dan dua atau lebih pilihan jawaban yang mana satu diantaranya lebih benar dan sisanya salah. Ya, jadi itu silakan Anda simak sendiri ya, Anda baca untuk kaidah penulisannya ya. Perlulah saya jelaskan secara lebar itu. Sebenarnya simpel saja kalau tes pilihan ganda juga. Tes pilihan ganda ini sebenarnya hampir mirip dengan tes objektif ya. Cuma tes pilihan ganda ini ada beberapa jawaban. Biasanya kalau anak-anak SD ini mungkin cuma 3 ya jawabannya. Tapi di antara 3 itu yang benar ada 1. Dan itu memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Jadi soal pun meskipun pilihan ganda itu memiliki juga tingkat kesulitan. Kemudian ada tes menjodohkan. Ya, tes menjodohkan ini merupakan bentuk tes yang budi-budi soalnya terdiri atas kalimat pernyataan yang masih belum sempurna, yang mana peserta tes atau responden diminta untuk melengkapi kalimat pada titik-titik yang disediakan. Budi soal tipe menjodohkan ditulis dalam 2 kolom atau kelompok. Jadi tes menjodohkan ini semisal nih musik ya, lirik lagu lah istilahnya ya. Jadi misalnya lirik lagu bahasa Inggris. Nah, jadi misalnya ada beberapa di lirik itu yang dikosongkan. Nah, yang dikosongkan itu si para peserta didik atau siswa ini mencari jawabannya melalui misalnya ada sebuah tempat sendiri gitu untuk jawaban, kumpulan jawaban. Nah, di situ mencocokkan antara lanjutan lirik tersebut, atau bisa dengan hal-hal lain juga sebenarnya. Jadi nggak hanya berupa mungkin pelajaran lirik musik, bisa seperti materi sains itu hampir sama saja. Misalnya ada berupa cerita atau berupa pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan misal materi sains. Nah, itu ada yang diceritakan itu tiba-tiba dikosongi. Nah, itu dicari tahulah oleh para peserta didik untuk mengetahui jawaban dari yang kosong tersebut melalui jawaban yang dipisahkan itu. Jadi ada misalnya ada 10 yang dikosongkan, maka 10 juga jawaban yang tersedia itu dipilih oleh siswa. Dan berikutnya ada tes subjektif. Tes subjektif ini merupakan tes esai atau uraian. Nah, tes ini ada yang jawabannya panjang, ada yang jawabannya pendek. Yang pertama, uraian bebas. Uraian bebas merupakan bentuk tes uraian memberikan kebebasan pada peserta didik untuk mengorganisasikan dan mengekspresikan pikiran dan gagasannya dalam jawaban soal tes. Bentuk soal seperti ini baik sekali untuk mengukur hasil belajar pada tingkat aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreativitas. Nah, uraian bebas ini jadi si siswa ini jadi diberikan tes oleh guru, cuman mungkin tingkatnya tidak rumit ya. Jadi hanya sebagai juga mungkin kuis sehari-hari mungkin lah istilahnya untuk anak-anak
SD, dan itu mungkin nilainya hanya nilai harian dan bisa dikatakan sebagai uji coba juga untuk anak-anak mengetahui kemampuannya untuk uraian bebas itu. Kemudian ada uraian terbatas. Uraian terbatas merupakan bentuk tes uraian yang memberikan utasan tertentu pada peserta tes dalam menjawab soal tes. Batas meliputi konteks jawaban diharapkan oleh peneliti, jumlah butir jawaban dikerjakan, keluasan uraian jawaban, dan luas jawaban yang diminta. Nah, ini sebenarnya cenderung soal yang cukup berat ya, cukup susah biasanya untuk dari pengertian ini aja. Tapi bisa juga dari jawabannya bisa panjang atau pendek nanya. Tergantung soalnya masing-masing. Dan tes semacam ini biasanya digunakan di saat UTS ataupun UAS ya. Biasanya seperti itu untuk tes yang seperti ini. Untuk berikutnya setelah uraian, langkah-langkah penyusunan instrumen tes. Nah, untuk langkah-langkahnya pertama ada tujuan. Nah, untuk melakukan langkah-langkah instrumen tes itu membutuhkan tujuan dulu. Nah, pertama tujuan pembelajaran diukur dan dinilai dimensi pertama ini untuk menuju pada berbagai macam ranah dan subranah yang menjadi tujuan pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Nah, jadi tujuan ini untuk mengukur dan kriteria keberhasilan penilaian ya. Yang pertama, yang kedua, tujuan dilaksanakannya evaluasi. Evaluator harus mengetahui tujuan evaluasinya secara jelas. Misalnya apakah untuk formatif, diagnostik, seleksi, atau sumatif. Tujuan evaluasi ini untuk mengetahui ya kira-kira materinya itu yang telah dipaparkan sebelumnya itu sudahkah semua sesuai dengan batasnya. Misalnya untuk UTS itu kan, UTS saja kan ada batasannya tuh kan, untuk dibuatnya ujian itu sampai materi mana baru nanti akan mau dilaksanakan UTS seperti itu. Kemudian mengembangkan spesifikasi instrumen. Setelah tujuan, langkah berikutnya ini. Langkah-langkahnya menentukan jumlah butir yang akan dibuat dalam satu tes, beberapa objektif dan beberapa subjektif. Nah, penentuan jumlah butir ini mempertimbangkan banyaknya materi dan waktu yang tersedia untuk mengerjakan tes tersebut. Jadi ini berupa berapa menit untuk tiap soal ya. Jadi totalnya misalnya kalau soalnya tingkatnya memang ya tengah-tengah ya istilahnya, ada yang susah ada yang sulit, tidak semuanya sulit banget, jadi mungkin ya bisa sampai 1 jam gitu, bahkan lebih ya bisa. Kemudian B, buatlah tabel otomatis 2 arah, kolom untuk kemampuan berpikir dan baris untuk pokok pembahasan. C, distribusikanlah butir-butir tersebut ke dalam baris atau kolom secara proporsional dengan mempertimbangkan karakteristik bidang studi dan fokus serta urgensi pokok bahasan untuk kemampuan berpikir tertentu. Nah, ini berupa mungkin ya seperti tingkatan soalnya untuk siswa. Kemudian 3, memilih jenis dan tipe instrumen. Untuk mempertimbangkannya ini pelajaran apakah sajakah yang akan dicangkup. Yang pertama, pendekatan apakah yang digunakan untuk scoring, lalu bagaimana penyelenggaraan dan pelaksanaan pengukuran, dan bagaimanakah dan form apakah yang akan dipilih dalam proses pengadaan instrumen. Nah, itu ada masing-masing ya untuk penyiapannya itu, untuk tiap untuk evaluasi lah sebenarnya berbeda-beda untuk menyiapkan ini sebenarnya.
Kemudian mempersiapkan kisi-kisi instrumen. Nah, kisi-kisinya ini ya, yang pertama adalah penguasaan materi yang diteskan atau diukur, kesadaran mengenai tata-tata nilai yang mendasari pendidikan, pemahaman tentang karakteristik peserta didik yang diukur, kemampuan membahasakan gagasan, penguasaan teknik, penulisan instrumen. Yang terakhir adalah uji coba instrumen. Nah, uji coba instrumen ini tujuannya agar bisa diperbaiki, direvisi supaya kualitasnya semakin baik. Nah, jika semakin sering diuji coba atau direvisi, makin bagus sebenarnya kualitas instrumen itu berupa soal-soal itu untuk diuji coba oleh si pengajar sebelum diutarakan ke peserta didik. Nah, untuk langkah-langkahnya bisa Anda baca sendiri ya. Itu udah simple, pasti Anda paham lah ya. Nah, Selanjutnya yaitu menganalisis hasil tes. Analisis hasil instrumen tes dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan cara logis dan juga dengan cara empiris. Dengan cara logis yaitu artinya instrumen yang dianalisis itu dengan cara rasional yang memiliki kesesuaian instrumen dengan materi dan tuntutan kurikulum. Sedangkan analisis instrumen empiris yaitu instrumen yang dianalisis memiliki keterkaitan dengan pengalaman. Selanjutnya ada tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran tes adalah kemampuan peserta tes dalam menjawab benar soal tes. Tingkat kesukaran butir soal dilambangkan dengan P. Makin besar nilai P, semakin besar jumlah peserta tes yang menjawab benar. Nah, cara untuk menganalisis tingkat kesukaran tes itu dapat dilakukan dengan menggunakan rumus P sama dengan B per N. Keterangannya, P adalah proporsi indeks kesulitan dan B adalah jumlah siswa yang menjawab benar, N adalah jumlah peserta tes. Nah, ketentuan tingkat kesukaran yang dikatakan baik yaitu jika P sama dengan 0 sampai 0,25 itu sama dengan sulit. Dan P sama dengan 0,26 sampai 0,75 itu sama dengan sedang. Dan P sama dengan 0,76 sampai 1,00 itu sama dengan mudah. Selanjutnya yaitu indeks diskriminasi item atau daya pembeda. Daya pembeda biasa dinotasikan dengan D atau BD. Daya pembeda adalah kemampuan suatu butir soal untuk membedakan antara siswa atau peserta tes yang mampu mengerjakan soal dan siswa atau peserta tes yang tidak mampu dalam mengerjakan soal. Kategori indeks pembeda dibedakan menjadi 4, yaitu indeks diskriminasi. Yang pertama, kurang dari 0,9, kualitas tesnya jelek dan harus diganti dengan item yang baru. Kemudian apabila 0,2 sampai 0,29, maka kualitas tesnya perlu diperbaiki lagi. Apabila 0,3 sampai 0,39, maka kualitas soalnya cukup dapat diterima dan harus ada perbaikan lagi. Kemudian yang terakhir 0,4 sampai lebih, artinya kualitas tesnya sangat baik dan dapat diterima. Nah, untuk mengetahui daya pembedanya, masing-masing soal harus dites dengan menggunakan rumus D JKA dikurangi JKB per NKA. Dengan keterangan JKA adalah jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar dan JKB adalah jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar. NKA adalah jumlah siswa kelompok atas dan NKB adalah jumlah siswa kelompok bawah. Yang ketiga yaitu korelasi skor item dengan skor total item atau homogenitas. Homogen atau tidaknya butir soal tes itu diketahui dengan cara menghitung koefisien korelasi
antara skor pada setiap butir soal atau dengan skor total. Yang keempat yaitu analisis fungsi distaktor. Distaktor atau yang biasa disebut pengecoh adalah suatu pola yang menggambarkan bagaimana tes menentukan pilihan jawaban terhadap kemungkinan-kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada tiap butir soal. Nah, distaktor atau pengecoh ini bertujuan untuk mengecoh siswa yang kurang mampu untuk membedakan dengan siswa yang lebih mampu. Indeks distaktor dapat dihitung dengan menggunakan rumus IPC sama dengan NPC per buka kurung N dikurangi NB tutup kurung per buka kurung ALT dikurangi 1 tutup kurung dikali 100%. Keterangannya, IPC adalah indeks pengecoh atau distaktor. NPC adalah jumlah siswa yang memilih pengecoh itu. N adalah jumlah seluruh subjek yang ikut tes. NB adalah jumlah subjek yang menjawab benar pada butir soal. Kemudian ALT adalah banyaknya alternatif jawaban atau opini. Misalnya A, B, C, D atau 1, 2, 3, dan 4. Yang kelima, validitas item. Validitas merupakan ketepatan atau kecermatan instrumen mengukur apa yang sedang diukur. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila pengukuran mencerminkan ketepatan dan sesuai dengan fakta. Validitas item dapat dicari dengan menggunakan rumus RXY sama dengan N sigma XY dikurangi buka kurung sigma X tutup kurung dikali buka kurung sigma Y tutup kurung per akar buka kurung N sigma X kuadrat dikurangi buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung dikali N sigma Y kuadrat min buka kurung sigma Y kuadrat tutup kurung. Keterangannya RXY sama dengan koefisien korelasi X dan Y. N sama dengan banyaknya peserta tes. XY maksud saya sigma X adalah jumlah rata-rata X. Sigma Y adalah jumlah rata-rata Y. Sigma XY sama dengan jumlah perkalian antara X dan Y, dan sigma X kuadrat adalah jumlah kuadrat variabel X. Sigma Y kuadrat adalah jumlah kuadrat variabel Y. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.